Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Shafif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Terima kasih teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua, yang udah dengerin podcast bola banget, yang udah nonton Transportainment dan ya beberapa program yang ada guanya. Terima kasih, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan makin sukses dalam hal apapun. Hari ini hari Rabu, tepatnya tadi pagi ada match antara Real Madrid berhadapan dengan Manchester City di Santiago Bernabeu. Kita akan ulas mungkin bahkan secara detail ini satu match tentang Real Madrid aja mungkin dan Manchester City. Tapi sebelumnya mengucapin lagi buat Lionel Messi dan penggemar Lionel Messi, selamat, Messi mendapatkan penghargaan lagi untuk kedua kalinya. Ini atlet-atlet terbaik. Ya, Messi udah dapat 2, tetap dikejar sama pesaingnya yaitu Cristiano Ronaldo. Messi mendapatkan 2 penghargaan dan Ronaldo membawa Al Nassr ke peringkat 2 Liga Arab. Jadi sama, ya kan, sama-sama 2, masih dipepet. Lionel Messi masih dipepet sama Cristiano Ronaldo. Ya. Oke, ini kita bahas langsung pertandingan Madrid lawan City di Santiago Bernabeu. Ball position City lebih banyak dari Madrid, tapi gue nggak bisa bilang kalau City yang mendominasi pertandingan. Ya, nanti gue bahas lagi. Sementara kayak shootnya ada ke gawang itu City ada 13 kali shooting, Madrid ada 10. Sebenarnya pertandingan ini berlangsung imbang, dan yang yang berkesan itu kalau pertandingan yang seru itu kan cepet banget kayaknya waktu kan, tiba-tiba habis babak pertama gol 1-0, babak kedua 2-1 sama, terus tiba-tiba habis. Jadi memang kalau pertandingan yang seru, pelatih-pelatih kece, ya oke lah mainnya, jadi nggak berasa pertandingan yang sangat seru. Nah, kita mulai dari formasinya dulu ya. Nah, ini formasi dan kita tebak apa maksud dari kedua pelatih. Madrid seperti biasa bermain 4-3-3 dan Ancelotti masih mempercayai Kroos, Modric untuk menjadi starting line up ya, apalagi punya jam terbang, pengalamannya juga luar biasa di Liga Champions ini orang. Dan bedanya adalah Real Madrid tidak menaruh holding. Jadi kan formasinya adalah 4-3-3, kiper Carvajal, Rudiger, Alaba, terus Camavinga kembali ditarik menjadi bek kiri. Di depan ada Kroos, Valverde, Modric. Ya, di depan Rodrigo, Benzema, Vini. Yang menarik, Ancelotti nggak menggunakan holding. Biasanya di tengah tuh kalau nggak Camavinga ya Tchouaméni gitu kan, di tengah holding. Jadi biar mobilitas 2 attack midfield atau yang jadi poros crossnya itu ya bisa agak lebih bebas. Tapi ini beda. Dia taruh Camavinga di kiri. Camavinga yang menurut statistik juga dia beberapa kali ketika transisi. Madrid nih kan, jadi Ancelotti pinternya adalah kalau mainnya sama kayak Manchester City itu bahaya banget. Jadi mending di-delay bolanya, terus dikontrol tanpa menggunakan bola. Jadi ball position rendah nih nggak apa-apa, tapi secara tidak langsung Madrid mendikte. Ya, Camavinga selain dia bisa overlap jauh ke atas, dia juga bisa inverted ke tengah. Dia bisa menjadi holding, dia bisa menjadi defense midfield ibaratnya. Jadi ketika Madrid transisi menyerang, Camavinga ke tengah, Kroos, Modric maju ke depan, Valverde maju ke depan, Rodrigo ke tengah dekat Benzema, Vini tetap di pinggir. Bahkan Vini kadang-kadang dia cut inside ke kanan. Seperti itu. Itu yang diinginkan Real Madrid. Sementara kita ke Manchester City, dia tetap menggunakan seperti yang biasa 3-2-4-1. Bedanya adalah dia menaruh Walker. Selain memang Ake lagi cedera, tapi Walker di saat pertandingan Madrid semifinal lalu ketemu Manchester City, Walker ini bisa menghalau Vini. Bahkan sampai Walker cedera menit 80-an, akhirnya Rodrigo masuk, Rodrigo yang bisa berbuat banyak, Vini bebas lagi. Terbukti seru. Nah, kita bahas Madrid di Liga Champions. Ya. Jelas terang banget Ance ini
mengandalkan transisi dan kecepatan pemain. Dia delay bola, dia kasih bolanya, dan ketika dia defense, dia cuman zona marking doang. Dia nggak peduli rule kayak Grealish di pojok biar Carvajal maju, nggak. Carvajal tetap ngeliatin di tengah karena udah penuh, di tengah itu udah penuh. Dia jadi 4-5-1 kalau bertahan, jadi 4-2-2, jadi banyak sebenarnya Madrid kalau ditelaah. Jadi rule play seperti Grealish itu nggak terlalu berguna. Kalau lu nonton itu nggak terlalu berguna tadi malam. Makanya Grealish mau sampai pinggir-pinggir, Carvajal tetap aja di tengah, marking zone aja tetap di situ aja. Nah, Madrid sangat mengandalkan transisi dari bertahan ke menyerangnya. Sementara kan City ball position terus, Madrid bertahan nyerang. Madrid enaknya adalah dia punya pemain yang mempunyai kecepatan eksplosif dan dia bisa lari sampai 30 meter tuh dia bisa lari. Camavinga ini bisa lari 30 meter sambil megang bola. Kuat megang bolanya. Si Vini apalagi, si Valverde juga seperti itu, Rodrigo, Carvajal bahkan juga bisa seperti itu. Yang ngotot, yang pede gitu ketika megang bola. Terbukti gol pertama. Ini apa ya? Magicnya Madrid di Liga Champions tuh begitu. Kapan sih kita ngelihat Vinicius bawa bola giring terus shoot gol sering, bahkan satu lawan satu sama kiper aja sering gak gol. Kita lihat Vini template-nya adalah oper dari tengah ke Vini, habis dari Vini ke Benzema yang golin. Tapi di saat Benzema diem, kok tiba-tiba Vini bisa golin. Itu Madrid di Liga Champions tuh kayak gitu. Ya, siapa yang menduga Vini shoot jarak jauh lah. Rodrigo sering ngelakuin itu, Asensio sering ngelakuin itu. Vini kan jarang. Makanya nggak ada yang nebak ketika dia masuk ke tengah, Camavinga lari ke depan, Camavinga oper ke Vini, di shoot. Ya, semua pada kaget. Pasti itu magicnya Madrid di Liga Champions. Nah, itu di babak pertama. Madrid mengandalkan transisi, pemain itu bisa lari 30 meter sambil megang bola. Wah, bisa seperti itulah, memang kuat. Dan hadirnya Camavinga, ini Camavinga bagus banget. Walaupun dia ada kartu kuning, terus ada beberapa kali blunder, tapi untuk menjaga Bernardo, untuk menjaga di kiri, untuk bertahan menghadapi pemain atau tim yang ball position, Camavinga ditaruh di kiri, itu works sejauh ini works. Gue belum melihat kayak Rafinha aja di Barca kekunci, Bernardo nggak terlalu kelihatan. Jadi sejauh ini tuh cara yang ampuh buat Madrid. Nah, kita ke City beberapa kali main seperti yang kemarin-kemarin. Dia ada long ball-nya juga ke Haaland, mantul bola ke KDB, mantul bola ke Gundogan. Biasanya habis dari KDB itu umpan ke Haaland terus cetak gol. Dari ke Gundogan umpan ke Haaland terus cetak gol. Ini masalahnya kan bukan Haalandnya di marking, zonanya. Jadi Alaba sama si Rudiger ya diam aja di sini di depan Courtois. Bahkan gue lihat beberapa kali kalau ada replay atau lagi diserang Madrid, itu jaraknya mungkin 10 meter. 10 meter, kotak penalti 11, 12, 13, paling jauh tuh 15 meter back dari Real Madrid. Tapi yang menjadi benteng Madrid terlihat kuat sekali, di depan back Madrid itu cuma 2 meter ada gelandang-gelandang yang udah siap nutup. Mau nggak mau City itu harus melakukan kayak bola atas. Mau nggak mau City nggak punya peluang yang probabilitas kemungkinan cetak golnya itu besar. Makanya sering kayak Rodri shoot dari jauh. Itu yang bikin kiper yang jago jadi kelihatan makin jago. Lu udah bisa nebak arah bola dari jauh, mantul kemana, bola udah dari jauh mantul kemana. Jadi nggak ada peluang yang skema tak sampai depan, itu jarang terlihat karena di zona marking. Bener-bener segini jaraknya di drop back. Kalau dibilang parkir ya parkir. Tapi Madrid bedanya adalah dia bisa press atas ketika build up City dari belakang. Itu dia punya 4 pemain yang udah dari depan. Itu yang kadang-kadang sering dilewatin sama KDB, bisa ngelewatin itu. Si Stone bisa, Rodri bisa ngelewatin itu. Jadi work aja. Jadi terlihat seru. Dikit banget yang blunder-blunder di pertandingan semalam itu. Nah, seperti yang gue bilang, City ketika di zone marking seperti itu, dia peluang mencetak golnya agak susah karena lu harus ngelewatin back tengah dulu, lu harus ngelewatin back dulu. Makanya gol terciptanya itu dari shoot Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ini dia berapa ya?
17 gol apa ya di Liga Champion ini, 14 gol di Liga Champion. Ini shoot yang ke-7 dari cara dia golin dari luar kotak penalti. Jadi ya seru lah. Nah, masalahnya adalah di pergantian. Gimana kita menebak kepala Pep Guardiola ya. Asensio masuk, Tchouaméni masuk, langsung memberikan efek. Ada shooting sekali Tchouaméni. Siapa lagi yang masuk ya? Ceballos masuk gak sih? Pokoknya itu seru lah, gue lupa. Manchester City nggak ada pergantian. Gue nggak tahu apakah Pep trauma melakukan pergantian terus ke comeback, atau memang benar-benar disimpan buat babak kedua, leg kedua. Karena menurut gue, apa ya, sebenarnya nggak terlalu ada alasan ketika lu punya squad yang A dan B-nya mirip-mirip, tapi lu nggak ganti gitu. Ya seri oke, di Bernabeu seri oke, tapi kenapa lu nggak menang kayak gitu? Maksud gua, sekuat lu tuh Grealish diganti Foden tuh masih sama, mungkin bisa lebih flamboyan lagi Foden. Bernardo diganti Mahrez misalkan. Mahrez kan waktu itu pernah Mahrez bukan sih yang cetak gol, Mahrez gitu, mungkin bisa lebih works gitu. Di tengah ya jangan. Kalau mau Gundogan tarik ganti Alvarez, dimainin ke Gundogan agak maju gitu biar nemenin Haaland, overloadin di depan, itu kan bisa. Tapi gue nggak tahu apa yang ada di kepala Pep Guardiola sehingga dia nggak melakukan pergantian pemain, atau emang dia mau gambling di leg kedua, kita nggak tahu. Karena yang gue bilang, lu lawan Madrid atau lu lawan tim yang bisa defense, ketika lu unggul dalam ball position, bukan berarti mutlak lu yang mengendalikan pemain, lu yang mengendalikan permainan. Apalagi Madrid punya pemain-pemain yang bisa langsung, yang gue bilang tadi, ketika transisi megang bola lari 40 meter, 100 meter, kalau dia bisa lari. Jadi itu yang bikin seru sebenarnya. City ball position terus, Madrid mengandalkan transisi. Makanya kalau ada yang bilang mungkin siapa, Ancelotti miskin taktik, gue nggak terlalu setuju. Karena taktiknya sebenarnya banyak, cuman dilihatnya aja nggak seru. Jadi itulah serunya match semifinal leg pertama Liga Champions Madrid lawan City. Oke, kalau lo ada pendapat atau ada opini, silakan di komen di kolom komentar. Jangan lupa dengerin podcast Boba, boleh banget di aplikasi Noise, Run Sportainment, juga di YouTube Run Sportainment, Kick and Runs. Nanti akan ada derby La Madonnina, Inter melawan Milan. Itu podcast Boba akan ada VIP, kita ngundang fanbase besar AC Milan dan Inter Milan. Oke? Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.